Pagi hari pergi ke pasar, membeli barang pecah belah. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian, salam kasih hati kudus Yesus dan berkatalah yang maha kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-9 Selasa 2 Juni 2026, gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Marcelinus dan Petrus Martir. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajar jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Marcelinus dan Petrus Martir. Semoga berkat doa dan teladan orang kudus ini, kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk senantiasa mengikuti Yesus dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan senantiasa berani menjadi saksi-saksi Kristus. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Semoga dapat belajar dengan baik. Dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan dan dukung mereka. Dan bagi mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga dukung dan doakan saudara-saudari kita yang hari ini akan mengambil langkah-langkah, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang besar untuk mendukung dan juga mengupayakan yang terbaik bagi perjalanan kehidupan mereka sebagai pribadi dan keluarga. Semoga Tuhan membimbing, menolong, dan juga memberkati. Dan kiranya bahwa Yesus yang menyadari, yang mengetahui pikiran dan niat jahat mereka, juga senantiasa menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita juga senantiasa selalu aware dan waspada bahwa situasi di sekitar kita kadang-kadang tidak lurus-lurus saja, tidak baik-baik saja. Kita harus membangun sikap kesadaran yang penuh, membangun kewaspadaan, supaya kita sendiri bisa menyikapi dan juga menilai situasi dengan sebaik-baiknya dan membuat respon dan juga jawaban yang sebaik-baiknya.
Dan semoga kita senantiasa ingat apa yang dikatakan Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara, bangsa dan negara, sebagai warga masyarakat, tetapi juga sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja. Maka semoga kita cukup memiliki wawasan, pikiran yang holistik untuk mengupayakan yang terbaik, mengupayakan kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga kehidupan sebagai orang beriman, sebagai para pengikut Kristus. Semoga kita cukup adil, semoga kita cukup bijaksana, semoga kita cukup mampu membawa diri, menghadirkan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, tetapi juga membangun persaudaraan, persatuan sebagai anggota masyarakat. Tentu saja ini perlu latihan terus-menerus, perlu perjuangan yang tidak pantang menyerah, perlu usaha yang perlu untuk kita asah setiap hari, supaya kita mampu membawa diri, supaya kita mampu menggunakan kata-kata kita, menggunakan sikap kita, tindakan kita, pilihan-pilihan keputusan kita, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam hidup kita, supaya kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan terus berjalan dengan baik, beriringan, berdampingan dengan segala macam perbedaan dan situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Semoga rasa semangat persaudaraan, persatuan, semangat iman, semangat cinta kasih, dan kebaikan, serta semangat ketakwaan kepada Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sebagai pribadi manusia yang beriman, tetapi juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.